وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidina wal musyahidat, jemaah Masjid Abdurrahman bin Auf, ataupun yang mendengarkan serta menyaksikan dimanapun berada. Alhamdulillah, di hari baik, bulan baik ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk berada di tempat yang terbaik, di majelis yang baik, dan insyaallah bersama orang-orang baik dengan niat baik. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas rahmat, nikmat dan karunia yang dilimpahkannya. Mudah-mudahan nikmat inilah yang senantiasa menemani kita sampai kita menemui Rabb kita, kembali kepadanya dengan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, mudah-mudahan majlis ini tak pernah lepas dari mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Oleh itu mudah-mudahan kita senantiasa sering menyebut hadis-hadis dan sunnahnya, karena setiap hadis tersebut pula namanya, dan setiap namanya disebut tentu kita tak mau bakhil dan kedekut, yaitu dengan mengucapkan salawat dan salam selalu kepadanya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita dari dalam kajian ini akan berangkat daripada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan tahu sendiri bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari ini tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala dari seluruh pelosok dunia memenuhi panggilan ilahi dengan sukacita, dengan penuh harapan mereka melantunkan zikir dan selaksa doa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sungguh indah lantunan-lantunan itu. Mudah-mudahan nanti kita diberikan Allah nikmat untuk berada pula di tempat yang suci itu. Tentu saja
tentu saja untuk mengabulkannya tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Di setiap tempat di tanah haram, pada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala berharap kepada Allah Subhanahu wa taala datang dari segala tempat. Mudah-mudahan dengan niat dan tekad yang tepat dan mengamalkan serta mengikuti ajaran Nabi yang tepat, supaya mereka mendapatkan amalan-amalan yang pahalanya besar dan berlipat. Hari-hari ini hari yang Allah SWT bersumpah dengannya dalam kitabnya yang tersuci, Al-Quranul Karim. Wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan walayalin ashr, yakni ashru Zulhijjah, adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan di hari-hari ini pula Allah Subhanahu wa taala dulu memberikan tambahan kebaikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Wa wa'adna Musa 30 lailah fa'atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Kami janjikan kepada Musa untuk bermunajat kepada kami, dan ini khusus diberikan Allah kepada Musa alaihissalam, sehingga beliau mendapat gelar Kalimullah. Kalimullah yaitu Nabi yang Allah berbicara langsung kepadanya. Pada Nabi-Nabi yang lain hanya mendapatkan kalam berupa wahyu disampaikan oleh Jibril. Musa alaihissalam, wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamahu rabbuhu, Rabbnya berbicara langsung kepadanya. Inilah keistimewaan Nabi Musa dari Nabi yang lain. Dan itu kaum muslimin terjadi tambahan 10 hari itu adalah 10 hari bulan Zulhijjah, yang 30 hari di bulan Zulqa'dah, dan tambahan yang 10 itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan para ahli tafsir menyebutkan di antara 40 hari itu yang paling utama adalah 10 tambahan itu lebih afdal daripada 30 hari yang asal itu. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, Nabi SAW menerjemahkan itu semua kepada kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang ahli dan paling ahli menafsirkan Al-Quranul Karim, sehingga bergelar Habrul Ummah wa Turjumanul Quran, adalah ulama besarnya umat. Kalimat habru asalnya ulama Yahudi, jadi baru dapat gelar habru, memang yang paling ahli dan paling tinggi. Nah, karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikenal dengan cerdas dan rajinnya, sehingga ketinggian ilmunya sampai berhak duduk dengan senior-senior sahabat di tempat-tempat mereka bermesyuarat di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ditanyakan kepadanya, bima tanalul ilma ya ibna ammi Rasulillah, apa yang membuat kamu dapat ilmu sebanyak ini? Qala bilisanin sa'ul wa qalbin aqul,
lisan yang rajin bertanya, wa qalbin aqul, dan hati yang cerdas. Didoakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faqih dalam beragama dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Doa ini bukan didapatnya dengan sembarangan, tetapi ada amalan yang patut diapresiasi oleh sang Nabi. Adalah Nabi alaihissalatu wassalam bangun di malam hari. Seperti yang tuan-tuan tahu sendiri, Nabi tak pernah tidak bangun di malam hari. Kita saja yang tak pernah bangun di malam hari. Nabi alaihissalatu wassalam bi abi wa ummi bangun di malam hari dan masuk ke tempat buang hajat tanpa disuruh, tanpa diperintah, tanpa diinstruksikan, dan tanpa diminta. Abdullah sang anak kecil itu dengan inisiatif sendiri, tak sedikit pun merasa terpaksa, menyiapkan air wuduk Nabi alaihissalatu wassalam. Anak sekecil itu paham dan mau, bukan sekedar paham dan mau punya inisiatif untuk menyiapkan wuduk Nabi alaihissalatu wassalam tanpa permintaan Nabi, tanpa suruhan Nabi, tanpa isyarat dari Nabi. Subhanallah, ini tanda kecerdasan emosional, keemosan spiritual, dan kecerdasan intelektual bergabung. Melihat itu Nabi alaihissalatu wassalam keluar dari toilet, lihat ada air di samping pintu, dia bilang, man ja'a bihadza, siapa yang bawa air ini? Lalu dia katakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengapresiasinya dengan Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadikan dia orang yang paham agama. Karena may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Karena siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah jadikan dia faqih beragama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia tafsir Al-Quran. Masyaallah, dari beliau dia terbelajar. Dari Ibnu Abbas, dia meriwayatkan dari Nabi alaihissalatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam As-Sahih, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min ashri Dzulhijjah, yakni min amali ashri Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari di mana amalan salih dilakukan lebih dicintai Allah dari amal salih yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar. Seperti apa ya Rasulullah? Lalu ingatan para sahabat berputar ke sana kemari membayangkan apa amalan yang paling utama. Lalu mereka mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Karena jihad disebut oleh Nabi zirwatu sanamil Islam. Zirwah puncak, sanam itu punuk. Kalau onta kan punya punuk 2 di atasnya atau 1. Nah, puncaknya itu disebut dengan zirwatus sanam, yang pertama terlihat dari kejauhan. Dan Islam, puncak daripada Islam itu adalah al-jihadu fi sabilillah. Yang pertama terlihat dari Islam itu orang-orang lain adalah al-jihad. Tapi sekarang jihad seolah-olah harus dihapus dari kamus umat Islam. Memang musuh-musuh Islam sangat takut dengan istilah jihad, sehingga diplesetkanlah jihad itu, dibelokkan dengan adanya orang-orang yang bersemangat berlebihan tetapi tidak mau belajar pada orang-orang yang berilmu yang benar. Sebagaimana dulu Khawarij di zaman sahabat, mereka terpisah dari sahabat akibat apa? Dibuat gap yang membuat mereka tidak mau belajar dari sahabat. Apa itu?
sahabat sudah menjadi alat pemerintah. Pemerintah bagi mereka sudah keluar dari jalur Islam. Yang membantu orang keluar dari jalur Islam adalah keluar dari Islam, sehingga mereka tidak mau belajar pada ulama sahabat. Kalau terputus dari sanad dari Rasulullah SAW, sahabat sudah kita tinggalkan, maka siap-siaplah untuk terjerumus ke jurang aliran-aliran sesat. Lahirlah Khawarij yang memang tak satu pun sahabat yang mendukung apalagi terlibat. Kenapa? Mereka mengisukan para sahabat orang-orang yang tidak bisa dipercaya lagi. Itu yang terjadi pada hari ini. Orang-orang yang menyerukan kembali kepada Islam yang di zaman Nabi dan sahabat Nabi SAW, datang para pemecah belah umat dengan nama pemersatu umat, mewanti-wanti hati-hati dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak paham agama, orang-orang yang tidak menggunakan otaknya, orang-orang yang dan sebagainya. Sehingga ulama-ulama yang mumpuni ditinggalkan, lalu diikuti para dai-dai yang tidak lain dan tidak bukan, kadang-kadang hanya dai-dai cocok logi. Tahu dai cocok logi? Hah? Rasanya cocok, lalu dicarikan dalil-dalilnya. Nampak di tower Zam-Zam bulan sabit mirip tanduk, ini namanya tanduk setan. Lalu carikan hadis tentang lahirnya tanduk setan dari arah Najd. Oh, pemerintah Arab Saudi itu aslinya orang Najd. Berarti tanduk setan sudah terbit sudah datang di Najd. Ini ilmu cocok logi. Ada. Jangan bilang enggak ada. 6. Terjadi hari Jumat di tengah bulan Ramadan. Hari Jumat di tengah bulan Ramadan. Lalu dicari pula hadis cocok logi, ya, bahwa Ramadan kemarin, bukan yang kemarin ini, sebelumnya lagi Ramadan atau Jumat, pertengahan Ramadan pas hari Jumat. Lalu ada peramal lagi mengatakan akan terjadi dentuman keras, tanda akan datangnya hari kiamat. Alhamdulillah, dentuman lunak pun enggak ada, apalagi dentuman keras. Galodo pun datang pulangnya lambat juga. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini akibat daripada ilmu cocok logi. Nah, yang seperti ini ketika dilihatnya nanti atau dicari ucapan-ucapan seolah-olah membela orang Yahudi, lalu ditafsirkan, coba lihat keluarga ini adalah berasal dari nasab orang Yahudi, pada nasab mereka jelas, cuman karena mereka biasa dengan ilmu cocok logi. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Cuman memang kita ini suka takicuh di nantarang. Ya, kita sendiri yang suka dikicuh ya di nantarang. Coba tengok, ada pula yang pandai bahasa Suryani hari ini, Masya Allah. Ya, makali rahmatan lil alamin, Indonesia, Madinah, Makkah rahmatan. Masya Allah, lancarnya bahasa Suryaninya. Mungkin bahasa Kak Suryani dulu, dia mungkin kesensem padanya tapi tidak jadi, akhirnya menciptakan bahasa baru yang orang Yahudi saja tidak paham. Orang Yahudi saja tidak apa. Nasallallahu alaihi afiyah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam hadis ini. Lalu para sahabat membayangkan apa amalan yang paling utama? Al-jihad. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, sekalipun jihad fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah. Tuan-tuan tahu enggak? Jihad itu menang dapat pahala surga, sah, dan kalah terbunuh pun masuk surga tanpa hisab. Terus ada lagi amalan yang lebih baik daripadanya? Kata ada. Amalan 10 pertama bulan Zulhijjah. Illa rajulan. Lalu Nabi mengistimewakan satu dari para mujahidin itu. Apa itu? Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi. Illa rajulan kharaja bi nafsihi
wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seorang yang pergi berjihad dengan dirinya sendiri, dia yang keluar, wa bimalihi, dan atas biaya sendiri. Sebab banyak di antara mujahidin dia punya kekuatan tenaga tapi tidak punya kenderaan, tidak punya persenjataan, tidak punya bahan logistik, ditanggung oleh yang lain. Sebagaimana Utsman pernah menanggung Jaisul Usrah, datang dari Syam dagangannya lebih kurang 100 ekor onta, lalu datang perintah berjihad ke Tabuk. Jaraknya tidak jauh tuan-tuan, hanya 777 kilo dengan jalan highway sekarang, jalan apa namanya, highway, jalan tol, jalan tol. Apa kepanjangan tol tu? Tidak tentu. Apa tol kepanjangannya? Bahasa Arab. Tidak ada yang tahu, cari sendirilah. Apa kepanjangan tol tu? Sambung dengan COD. Bayar di lokasi. Bayar di lokasi. Jadi yang punya banyak tak tahu panjangan. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Datang perdagangannya, lalu katanya seluruh dagangan dengan modal, dengan armadanya, dengan keuntungan fi sabilillah. La ilaha illallah. Maka benarlah Nabi SAW ketika mengatakan pada hari itu, ma darra Utsman ma yaf'alu ba'da al-yawm, apapun yang lakukan Utsman setelah ini tidak ada mudarat baginya. Tapi Utsman yang seperti itu, kata Nabi, di mata Khawarij tetap orang yang dikafirkannya, dihalalkan darahnya. Apalagi orang-orang seperti kita nih yang banyak catatan digitalnya yang subhanallah. Kalau bukan Allah menutupi, kalau bukan Allah mengampuni, kalau bukan Allah mengasihi kita, takut kita buka rapor kita. Mungkin merahnya lebih banyak daripada hijau atau birunya. Nasallallahu alaihi wasallam. Utsman yang majam masuk surga bisa tidak dipercayai oleh golongan yang menyimpang itu. Apalagi kita seperti ini. Tapi tak apalah, sebab Allah, Nabi jamin akan ada sekelompok dari umatku yang tetap berada di atas kebenaran, tak peduli dengan orang yang merendahkan mereka, yang mencela mereka. Perjuangan jihad yang seperti itu ya tidak bisa mendandingi amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah, kecuali yang pergi berjihad dengan hartanya sendiri dan jiwanya sendiri, dan tak satu pun yang pulang. Dia mati syahid, hartanya habis di medan jihad. Hanya itu yang bisa menandingi. Nah, sekarang kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mendengar hadis ini, mendengar peluang ini, kira-kira ada enggak rasa ketertarikan dalam hati? Andainya kita kuliah hari ini bayar UKT ya, UKT-nya mahal apa murah? Kayaknya mahal ya, sampai demo pula. Iya, sampai ada melapor pula. Iya kan? Kalau sempat ada pengumuman siapa yang hadir di hari Idul Adha nanti masuk kampus, maka UKT semester kedepannya gratis. Kira-kira tuan-tuan siap tidak hadir? Ini yang banyak duit tidak siap hadir. Yang banyak duit tidak siap hadir. Tapi yang pas-pasan, apalagi yang UKT 10 juta, saya yakin dia lebih utamakan hadir demi UKT 1 semester gratis daripada jumpa orang tua di Idul Adha, tapi tentu saja dengan izin orang tua. Sahih? Pada berapa lagi keuntungan UKT yang 10 juta itu? Apalagi yang UKT, saya tidak tahu berapa yang paling rendah. Dan paling rendah berapa? 400.000. Ada yang dapat 400.000 di sini?
Enggak, kalau ada tunjuk tangan, saya ada kepentingan dengannya malam ini. Enggak ada. Alhamdulillah. Berarti enggak ada yang miskin. Alhamdulillah. Ya, kalau ada yang 400, datangi saya malam ini. Yang hadir nih ya, bukan yang di jauh-jauh. Yang jauh banyak nanti. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya pokoknya ada urusan saya dengan dia malam ini. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Andainya disebutkan bahwa siapa yang hadir di Idul Adha tidak pulang kampung, bebas uang kuliah sampai tamat. Hah? Lebih lagi? Atau bebas uang kuliah sampai menikah? Hah? Dan kalau menikah dapat bonus? Ya, ini kan masih mimpi nih ya. Ini mimpi aja dulu. Kalau di Kuwait memang kalau antum menikah sembal kuliah itu ditambah biar mukafaahnya, ditambah beasiswanya. Kalau bujangan 200 dinar itu berapa Ustaz? Beasiswa apa sih? Hah? 1 dinar 50.000 kali 200? Hah? Nih, enggak pernah punya dinar antum ya? Hah? 200 kali 50.000. Subhanallah. Enggak pernah sampai sebanyak itu uangnya nampak. Hah? 50 kali 200. 10 apa nih? Terpaksa kalkulator nampaknya. Hah? 50.000 kali 100. 5 jutanya je. 5 juta tambah kali 2 ya, 200 ya. Berarti 10 juta. Hah, gimana tuh? Antum dapat beasiswa 10 juta sebulan, enak enggak? Hah? Nah, masih mimpi ya? Masih mimpi kan? Makan siang aja diganti dengan rencananya ganti dengan sarapan. Dan itu pun kabarnya di tahun 2034. Bukan kaum muslimin, para politikus itu bukan berbohong, kita aja yang mudah percaya. Ya, kita aja yang mudah percaya. Mereka tidak bohong, sebab mereka berniat baik. Cuman kita yang lekas percaya. Sebab percaya tak percaya dia juga akan menang katanya. Kata sebagian. Ini kaum muslimin, jadi nikmati aja apa yang ada itu. Ya, dikasih kita terima, kalau tidak jangan lupa berdoa. Ya Allah, lunakkanlah hatinya untuk menepati janjinya. Jadi kalau antum mukafaahnya bujangan 10 juta, kalau menikah ditambah lagi 5 juta. Istri dapat tambahan 5 juta, antum dapat tambahan 5 juta. Berapa jadinya? Hah? 20 juta. Tambah mukafaah dia 10 juta lagi. 30 juta berdua. Kira-kira mau enggak menikah sambil kuliah? Hah? Itu masalahnya. Kalau di sini bedanya, kalau kau menikah berhenti jadi anak ayah. Antum siapa yang berani nikah? Tapi kalau saya bawa anak gadis orang ke rumah, enggak apa-apa, hati-hati aja ya. Yang penting kamu bisa menahan diri. Mana pula semakin dewasa malah semakin mudah rasa. Semakin dewasa tuh semakin garang dia. Enggak tahu tuh. Semakin naik usia semakin hijau mata tuh nengok perempuan. Habis itu semakin dewasa semakin bisa nahan diri, among kosong. Makanya makanya kita harus cegah, harus bersama-sama kita untuk menghindari hal seperti ini. Makanya tidak ada aturan misalnya bertamu sampai jam 10 malam. Orang kapan aja ada kesempatan berbuat yang tidak baik itu. Jangankan dalam kamar, jangankan dalam rumah, di atas Honda aja banyak yang berbuat dosa. Ini mata ini sudah terlalu sering menyaksikannya. Kalau bukan karena takut dosa, kalau bukan karena melanggar aturan, kalau bukan karena mau nabrak dengan mobil, mau kita kadang. Iya, di depan mata kita ciuman di atas motornya. Kadang-kadang, alhamdulillah. Ya sih. Jadi apalagi kalau sudah di dalam, apalagi sudah di dalam rumah. Iya, tidak ada sampai jam 10 malam, tidak ada aturan itu. Ya pokoknya wanita tak boleh masuk ke kos perempuan,
Wanita tidak boleh masuk ke kos laki-laki, laki-laki tidak boleh masuk ke kos perempuan. Sebab apa? Sebab Islam melarang itu, dan budaya kita juga mengharamkan itu. Kecuali budaya yang kita ambil dari Belanda, kita ambil dari Eropa, yang hari ini semuanya dihalalkan. Kalau aslinya Melayu, tidak ada cerita anak bujang, anak gadis masuk ke dalam rumah tanpa mahram, tidak ada. Tidak ada dalam kamus Melayu tuh. Kamus Merayu ada. Ya, kalau kamus Merayu ada, kamus Melayu enggak ada, saya pastikan. Cuman karena kita kalah dengan keadaan, akhirnya kadang-kadang sebagian mengatakan kalau sampai 10 malam boleh bertamu, selebihnya habis itu turun hujan. Bisa PRT ngawas lagi? Dah turun hujan malam tuh, bisa ngawas lagi? Terjadilah apa yang terjadi, nasallallahu salamatul afiyah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, yang angka 5 juta belum hilang. Baik, kaum muslimin, apa pula cerita angka 5 juta tadi? Lupa tuan-tuan, fadilat 10 hari pertama bulan Zulhijjah mengalahkan pahala jihad bi sabilillah. Oleh sebab itu, salat antum 2 rakaat sunat di luar hari 10 ini, dan salat 2 rakaat di bulan ini, mana yang lebih besar? Salat 2 rakaat di 10 hari pertama ini. Antum berinfak 10.000 di bulan Ramadan dan berinfak 10.000 di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, mana yang lebih besar? Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Baca Quran di bulan Ramadan di siang harinya dapat pahala besar, tapi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah jauh lebih besar. Demikian pula zikir dan doa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Nabi tegaskan, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min ashri Zulhijjah. Sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, sekalipun jihad fi sabilillah? Iya, sekalipun jihad fi sabilillah, kecuali satu, yaitu yang pergi berjihad dengan uangnya sendiri, dengan harta sendiri, dan dia sendiri, maka ini tak ada yang bisa menandingi. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman harta, jiwa mereka dengan bayaran surga. Kaum muslimin, nah apa yang kira-kira yang harus kita kerjakan di 10 pertama Zulhijjah ini? Ma'asyiral kiram, kalau jemaah haji dah tahu mereka apa yang harus mereka kerjakan. Sahih, man hajja walam yarfuth walam yafsuq kharaja min zunubihi kayaumi waladathu ummuh. Siapa yang haji tidak melakukan hal yang tidak senonoh. Ini kabarnya jemaah haji jogging pula di waktu pagi, bercampur aduk laki-laki perempuan di Makkah. La haula wala quwata, tapi tidak semua ya, ada. Ini akibat kebiasaan jogging di negeri kita, bercampur laki-laki dan perempuan, walaupun pakai jilbab tapi jilbab basa-basi, sebagian jilbab bunuh diri, sebagian jilbab lihatlah aku. Yang lebih anehnya lagi, bapak-bapak selalu di belakang ibu-ibu. Filosofisnya filosofis anak itik. Kalau nak tahu, anak itik letakkan dalam air, bila berenangnya di depan itu jantan, betina. Kalau berenangnya di belakang itu jantan. Dan ini sudah pindah ke bapak-bapak hari ini dan saudara-saudara laki-laki hari ini. Coba lihat, di acara-acara selalu perempuan di depan, laki-laki di belakang, karena sering makan ayam bebek atau bebek goreng. Akibatnya akhirnya filosofis itik pindah ke kita. Subhanallah, orang sedang senam Ustaz, senam, kira-kira nampak orang tak? Serius ini nampak.
Yang namanya lenggok-lenggok kiri, lenggok kanan, lengkap pula dengan hentakan musiknya. Musiknya musik diskotik pula. Dijadikan untuk cari kesehatan. Yang beri kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak jarang pensiunan olahragawan banyak yang gendong tangan. Apa sebab? Karena senamnya senam tidak sehat. Senam tidak sehat, bukan senam sehat. Gimana nak sehat? Habis senam teringat ibu yang di depan tadi. Apalagi instrukturnya kadang juga yang Masya Allah membuat kita lupa sama istri kita di rumah. Iya nak, instruktur senam ada yang tak bagus badannya. Woi, instruktur senam ada yang tak payah pula nyebutnya, proporsional badannya. Semuanya Masya Allah. Tadi saya bilang kalau antum nengok dia lupa sama istri rumah yang tak punya istri. Malam tak tidur dia sampai tangan ke atas kening sampai jam 2 malam, lupa zikir tidur. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, senam tidak sehat. Nah, hari-hari seperti ini kalau jemaah tadi mereka haji lam yarfuth, tidak berbuat hal yang tidak senonoh. Nah, kira-kira senam seperti ini masuk yang tidak senonoh nih nak? Hah? Hal yang tidak patut di tanah suci pula, tidak ada lagi harga yang suci baginya. Allah musta'an. Di tanah suci kaum muslimin. Sampai-sampai orang Arab banyak yang komentar kalau nak buat macam itu cunya di kamarnya, jangan di luar. Bagi kita mungkin subhanallah orang ramai nonton seperti itu. Apalagi dulu ceritanya lain lagi. Ya. Temu di lab kita, ibu-ibu pakai training seperti nak pergi jogging, pakai telekung tapi disandang atau masih dikepit dalam tas. Bu, kita kan di tanah suci bu, kenapa begini? Pak, hati-hati ngomong, ketakwaan tu di sini katanya, bukan di sini. Masya Allah, takwanya di sini, ya, tidak nampak di sini. Jadi takwanya disimpan di sini sehingga tidak nampak di pakaiannya, tidak nampak di ucapannya, tidak nampak di amalannya. Takwa apa namanya? Karena kalau kau benar bertakwa, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke dada-dada mereka sehingga tak terlihat dadanya. Tapi kalau pakai training nampak dadanya. Woi, nampak dadanya ketika kalau pakai training, macam tak punya mata aja tontonan. Yang seperti anggukkan aja biar tak lama-lama kita di situ. Nah, nampaklah yang namanya training selalu dibuat passionnya sempit sedikit, membentuk badan. Tapi dia bilang takwa di sini pak katanya. Ada lagi disuruh berjilbab. Saya yang tak penting jilbab kepala, yang penting jilbab hati. Woi, kalau hati jilbab tutup, hati itu nikmat hidayah. Kalau hati tertutup nikmat hidayah tak bisa ditegur. Wa iza qila ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil itsm. Kalau disuruh takut pada Allah, dia bertahan walaupun berdosa. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jemaah haji yang haji walam yarfuth walam yafsuq dan tidak berbuat fasik, maka raja'a min zunubi kayaumi waladatu ummuh, seperti hari dia dilahirkan dari rahim ibunya. Gimana orang lahir? Tidak berdosa sedikit pun. Tidak berdosa sedikit pun. Itulah yang disebut hajjan mabrura. Haji yang mabrur. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, kita di hari-hari ini juga ingin dapat pahala yang mabrur. Maka langkah utama yang harus kita lakukan adalah at-taubatun nasuh. At-taubatun nasuh, yaitu taubat yang benar-benar bersih, taubat yang benar-benar dari hati. Bertaubat. Kalaulah Rasulullah SAW yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, bertaubat dalam satu majlis dihitung oleh para sahabat mi'ata marrah. Beliau mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih dalam satu majlis
100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Bagaimana dengan kita, ma'asyiral kiram, yang lebih membutuhkan itu? Adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, min baqayas salaf, di antara yang benar-benar menghidupkan warisan as-salaf. Beliau kalau berhenti bercakap lalu disambung dengan berzikir, subhanallah, la haula wala quwwata, astaghfirullah, sampai gilirannya pula untuk bercakap lalu dia meninggalkan zikir, bercakap. Lepas itu selesai disambung lagi dengan zikir. Subhanallah, jarang-jarang kita dapatkan hari ini di majelis zikir aja dia tidak berzikir. Jadi majelis yang harusnya dia berzikir saja dia tidak berzikir. Subhanallah, kadang-kadang kerasukan dia karena zikir orang lain. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan, karena taubat itu adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam banyak salah, dan orang yang bersalah yang paling baik adalah yang paling sering bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala setiap hamba berdosa lalu dia mohon ampunan kepadanya, Allah katakan, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzambah. Hambaku sadar, tahu bahwa ada Rabb yang mengampuni dosa, maka saksikan saya ampuni dosanya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiy wal yawma la yukhzillahu an-nabiy walladzina amanu ma'a nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana wa nurana ila akhir al-ayah. Ya orang-orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Nah, kalaulah amalan taubat itu amalan yang paling dicintai Allah, maka melakukannya di hari-hari amalan yang dicintai, paling dicintai Allah, maka taubat adalah amalan utama di hari-hari yang baik ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan belum selesai. Antum dah berharap selesai ya Syekh? Iya, mudah-mudahan kita sambung lagi lepas azan. Ini sudah berharap nak tutup nampaknya. Belum selesai. InsyaAllah lepas azan kita mau sedikit lagi. Nah. Tunggu. Begini. Allah. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata. Hayya 'alas La haula. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La haula wala quwwata. Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Itu pertama. Yang kedua, setelah kita membersihkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa-dosa kita kepadanya, yang tak kalah pentingnya adalah membersihkan dosa-dosa kita dengan sesama. Karena ketika Allah menyebutkan bulan-bulan haram, berapa banyak bulan haram? Mana yang lebih bagus, bulan haram atau bulan halal? Hah? Antum suka yang haram-haram ya? Hah? Mana yang lebih bagus, bulan haram atau bulan halal? Haram. Karena di sini haram berbuat dosa, haram berbuat maksiat, haram berbuat yang tidak-tidak. Karena dia bulan-bulan haram. Haram di sini maknanya dihormati, disucikan. Maka disebut bulan yang disucikan. Bulan yang disucikan. Makanya bulan haram, kalau Ramadan bulan mubarak. Jadi sebenarnya istilah bulan suci bukan Ramadan. Kan dalam lagu Ramadan bulan yang suci, keliru itu. Ramadan bulan yang diberkahi, bulan mubarak. Bulan yang disucikan adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Alhamdulillah, Rajab. Berarti masih bisa dilanjutkan ini. Nah, bulan Rajab disebut dengan Rajab Mudhar. Allah sebutkan ketika menyebutkan inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Terus dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Bukankah sebesar-besar zalim adalah menzalimi saudara yang membuat kita nanti harus mengikhlaskan, harus memberikan pahala yang kita sudah tumpuk di dunia ini kepadanya. Kita jadi orang bangkrut pada hari itu, ya kan? Datang seorang bawa pahala solat, pahala puasa, pahala sedekah,
pahala baca Quran, tapi hari kiamat datang si fulan, ini sudah dicela, ini sudah dicaci, sudah difitnah, ini sudah dighibah, sehingga semuanya mengambil kebaikan mereka, kebaikannya. Habis kebaikannya ditumpahkan dosa orang itu kepadanya. Senang? Senang? Di dunia aja kita tidak senang kaum muslimin. Antum kalau sudah menyimpan dendam kepada saya, jangankan dengan ceramah, ketemu saja sempit dada antum itu. Maka tidak sedikit orang yang sedang bermasalah dengan kita, lihat kita dari jauh, dia ambil jalan lain. Makanya syaitan tidak berani ketemu Umar. Sah? Karena dia bermasalah di hatinya dengan Umar. Ini orang susah sekali ditaklukkan. Syaitan aja takut kepadanya. Syaitan takut kepadanya. Idza salakta wadiyan salaka syaitan wadiyan ghaira wadi atau syi'ban ghaira syi'bik. Kalau kau berjalan satu jalan, syaitan akan pindah ke jalan lain. Istilah Nabi menyebutkan syi'ban. Syi'ban itu jalan antara dua gunung. Antum kalau pindah ke jalan di gunung lain, sesatnya jauh. Jadi yang biasa di pegunungan paham itu. Mekah juga seperti itu. Antum harusnya lewat di Syi'ib ini, pindah ke Syi'ib lain, maunya ke Muzdalifah, nanti sampainya ke Jeddah. Hati-hati. Jadi syaitan biarlah tersesat daripada bertemu dengan Umar. Biarlah saya terlambat asal ketemu Ustaz Dasman. Hati saya penuh dengan dendam di dalam. Di dunia antum tak nyaman, di akhir tidak aman. Maunya seperti itu, maka buang. Jangan sisakan seorang pun dalam dada antum. Orang bersalah boleh, tapi jangan disimpan dalam dada antum. Tidur payah kan? Sama juga, kalau ada orang yang belum halal bagi antum diingat, jangan disimpan di memori. Bikin tidur tak nyenyak, makan tak sedap. Sah? Ya kalau memang sudah tidak bisa tertahan lagi, datang ke rumah orang tuanya. Pak, saya nak serumah dengan bapak. Mak, kamu sudah pekerjaan? Belum pak, justru karena belum punya pekerjaan lah lamar anak bapak, mudah-mudahan dapat kerja. Itu. Lalu ceritakan, pak kalau di luar negeri, kalau sedang kuliah, kalau menikah dapat muka pak double gitu. Saya berharap juga mudah-mudahan bapak berkasih uang kuliah double sama istri. Nah, anda tahu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi hilangkan semua hal yang membuat kita mengisi ember kosong di hari yang baik ini. Tahu ngisi ember kosong? Tidak tahu juga. Ngisi ember kosong, bukan ember kosong, ember bocor maksud saya. Jadi kita tahu lah ember bocor bisa penuh? Tidak akan pernah penuh. Habis semuanya. Akhirnya kita rasanya sudah beramal banyak, ternyata untuk orang semua. Jelas ya? Jadi hentikan sekarang ghibah, hentikan sekarang haju domba, hentikan sekarang kesumat, dendam, hentikan sekarang mengadu-adu dan memfitnah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian setelah itu baru lapang jalan kita. Dosa sudah diringankan dari pundak kita, dosa kepada hamba sudah kita hilangkan dan dari tanggung jawab kita. Sekarang kita membuat catatan-catatan hebat. Harinya singkat, tetapi bisa bermanfaat untuk waktu yang tidak terbatas. Saya lihat kaum muslimin, ini sebagai ilustrasi saja. Orang-orang Mekah berani buat gedung-gedung besar jauh dari Masjidil Haram. Ya, di Aziziyah, di banyak di Mekah itu yang tak diisi kecuali di musim haji. Di musim haji aja diisinya. Cuman ingat, sekali berisi setahun mereka istirahat. Makan dari nah itulah. Sekarang mana tahu dengan 10 hari ini yang kita lemah di hari-hari sebelumnya, di bulan yang 11 ini lemah, mudah-mudahan bisa tergantikan dengan 11 hari ini. Maka berpaculah mulai dari yang wajib-wajib. Apa yang wajib-wajib? Tauhid. Benarkan tauhid kita kepada Allah SWT, keikhlasan kita.
Kita boleh saja beramal yang baik-baik di mata manusia, tapi kalau tidak sempurna tauhidnya, bisa saja amal itu juga tak tercatat. Tercatat tapi tidak tervalidasi. Akhirnya juga tidak terhitung dalam sistem saldo kita. Rasanya sudah setor tapi belum masuk. Apa sebab? Masalahnya kita tak ikhlas. Tak ikhlas. Sebab banyak amalan di hari ini yang potensi menghilang keikhlasan banyak. Misalnya takbiran kita. Sekarang kan sudah disunahkan bertakbir, berzikir, mengangkat suara dengan zikir. Tapi kadang-kadang nengok orang tak buat, lalu datang ujub kita. Sedih sebanyak ini orang, saya aja yang bertakbir cuma. Anda usahlah takbir lah Syekh. Habis. Kemudian sedekah atau kurban misalnya yang disunahkan di 10 hari ini, kurban. Terlambat pengurus catat di papan apa? Woi, nama saya kenapa tidak catat? Lah, kan potensi menghilangkan ikhlas itu besar. Maka di sini kita rawat tauhid kita, bahwa la ilaha illallah harus tegak. Kemudian kita suka mengadakan amal-amal yang tidak disyariatkan. Di mana syahadat Muhammadur Rasulullahnya? Antum ketika berbuat amalan yang tidak berdasar dalam syariat, tidak dari Al-Quran, tidak dari hadis, tidak dalam perkataan Nabi, tidak dalam perbuatan Nabi, tidak dalam persetujuan Nabi, lalu dibuat oleh seseorang, antum berbuat taat kepada siapa? Jelas ya? Antum bekerja di kantor PUPR, tapi mengerjakan pekerjaan kantor Pedanka, lalu minta kaji PUPR, dikasih? Woi, kalian kuliah di Fakultas Usuluddin, lalu mengerjakan PR anak pengusaha peternakan, diterima? Disuruh mentakhrij hadis, di bawahnya PR buat pupuk kompos, diterima? Enggak. Kalian taat kepada siapa? Ketika beramal, kan kita beramal karena mentaati. Siapa yang kita taati? Allah. Sekarang buat amalan yang diperintahkan Allah, taat kepada siapa antum? Taat kepada Ustaz Dasman kan? Taat kepada Buya kan? Oleh sebab hati tuan-tuan. Sebab amalan itu bukan hanya PSK yang diperlukan, tapi perlu SOP. Kan tak mau bermasalah nanti di akhirat. Karena sekali lagi, amalan yang tak sesuai SOP juga tidak terinput dalam sistem. Tidak terinput dalam sistem. Jelas? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sekalipun amalannya setinggi gunung. Hati-hati. Nah, selepas itu amalan-amalan yang wajib seperti solat kita. Solat ini banyak harus kita jaga. Satu, sucinya kita. Bersucinya sudah benar atau belum syaratnya. Kemudian tepat waktunya, karena inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kemudian khusyuknya, karena Allah tidak akan terima dari min kulli qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan pedulikan, tidak akan perhatikan orang yang berzikir, orang yang salat tapi hatinya lalai, hatinya abai. Enggak. Selama antum masih khusyuk kepadanya, Allah perhatikan antum. Kalau antum berpaling, Allah berpaling. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Nah, ingat, di hari-hari ini karena potensi penghasilan tinggi, antum ketika gaji besar, hati-hati tidak bekerja. Hati-hati tidak bekerja, tuan-tuan. Woi, kalau awalnya di hari-hari biasa gajinya 10.000 sehari, tapi pas di 10 hari pertama Zulhijjah ini dapat gaji 1 juta sehari, gimana? Hati-hati tak? Serius ini. Di awal 10.000 tiba-tiba dapat 1 juta sehari. Serius? Serius sudah kita? Khusyuk sudah kita? Antum tak peduli telepon masuk tak diangkat lagi tuh. Ini gara-gara telepon nanti hilang 1 juta, tak mau kita. Nah, ingat, setiap antum masuk ke solat, ingat itu, bahwa amal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lebih dicintai Allah
dari amalan di bulan dan di hari apapun. Hadirkan itu di niat kita sehingga kita tidak terpengaruh lagi, sehingga kalau ada anak-anak ribut pun tidak usah dipikirkan, ya tidak usah dipikirin itu. Imam aja tidak mikirin apalagi kita. Nah, orang tua yang mungkin anaknya mengganggu, biarin aja dulu, tidak apa-apa, kita tidak terganggu dengannya, karena kita sedang mengharap pekerjaan besar, kita dinilai dengan nilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara amalan yang disebutkan para ulama seperti disebut oleh Al-Qadhi Abi Ya'la dari Al-Hanabilah, disunnahkan pula berpuasa di hari-hari 10 ini. Dalil khusus tidak ada kecuali tentang puasa tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan puasa hari Arafah. Dan Imam Ibnu Qudamah, Imam An-Nawawi dan lain-lainnya menukil ijma' bahwa puasa sunat di hari Arafah ijma'. Jadi kalau ada misalnya antum mendengar nanti sebagian mengatakan tidak disunnahkan puasa di hari Arafah, berarti sudah melanggar ijma'. Yang kedua, alasan yang mengatakan tidak mungkin mendaifkan hadisnya. Kaum muslimin kalau didaifkan oleh sebagian dengan alasan Abdullah bin Ma'bad Az-Zimmani tidak mendengar dari Abi Qatadah berdasarkan perkataan Imam Al-Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir. Sesungguhnya Imam Al-Bukhari tidak menafikan bahwa Abdullah bin Ma'bad mendengar hadis dari Abi Qatadah. Dia hanya menafikan ilmu beliau tentang itu. Bedakan, dia katakan dia tidak mendengar dengan perkataan kami tidak mengetahui dia mendengar. Beda enggak? Saya ulang kembali. Perkataan saya begini, saya tidak mengetahui ada hadis sahih tentang masalah itu. Dengan perkataan saya tidak ada hadis sahih dalam masalah itu. Beda enggak? Saya ulang kembali. Saya tidak punya piti. Dengan perkataan saya tidak mengetahui, saya tidak punya piti. Sama enggak? Sama? Dengan itu tuan-tuan. Ayo kita istirahat dulu ya, nanti sambung lagi. Saya ulang kembali. Perkataan saya tidak mengetahui si fulan hadir. Dengan perkataan saya si fulan tidak hadir. Sama? Sama? Enggak kan? Kalau yang pertama saya menafikan ilmu saya, mungkin yang lain tahu. Tapi kalau saya katakan tidak hadir, berarti memang saya tahu dia tidak hadir. Tahu bedanya? Jadi Imam Al-Bukhari mengatakan saya tidak mengetahui, tapi yang lain mengetahui. Jelas? Makanya Imam Az-Zahabi ketika menukil perkataan Imam Al-Bukhari, fala yadurruhu, perkataan Al-Bukhari tidak bermudarat baginya. Sebab apa? Imam Muslim mengetahui dia mendengar, maka diriwayatkan dalam As-Sahih. Imam At-Tirmizi mengetahui dia mendengar sehingga dia sahihkan hadisnya. Imam An-Nasai tahu dia mendengar, maka disahihkan hadisnya. Imam Ibn Abi Hatim dan Ad-Daraqutni mensahihkannya. Bahkan Imam Ad-Daraqutni yang takhasusnya mengkritisi Sahih Bukhari dan Muslim tidak memasukkan hadis ini dalam hadis yang dikritisi dari Sahih Muslim. Paham? Kalau tidak paham masuk kelas mustalah hadis nanti biar saya kasih paham. Ya, tidak mungkin semua sekarang harus paham semualah. Paham? Imam Al-Daraqutni punya kitab besar namanya Al-Ilalul Warida bil Ahadits Nabawiyah, yang kalau dicetak dengan cetakan sekarang di atas 20 jilid tentang hadis-hadis yang berilal, hadis mu'allal. Ya, kalau dicetak dengan cetakan yang ditahqiq akan lebih banyak lagi, mungkin mencapai 50 jilid. Dan saya pernah terlibat mentahqiq sebagiannya. Ya, saya yang terakhir mentahqiq kitab tersebut dalam risalah doktoral saya S3. Jadi kaum muslimin muslimat rahmatullah, hadis ini tidak termasuk yang bahkan Imam Ad-Daraqutni tidak mendhaifkan hadis Abdullah bin Ma'bad Az-Zimmani ini, sama dengan Imam Muslim dan yang lainnya, dan tidak memasukkan jadab al-ilzamat wa tatabbu'
yaitu khusus kitab mengkritisi hadis-hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Demikian juga Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Qadhi Iyad, Ibnu Al-Qattan. Oleh sebab itu maka mendhaifkan hadis ini dengan ilal-ilal yang disebutkan adalah sesuatu yang mohon maaf agak keliru. Sebab ulama-ulama sudah dari dulu ijma' mengatakan puasa pada hari Arafah adalah puasa yang sangat dianjurkan. Dalam hadis sebutkan ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Saya berharap mudah-mudahan Allah mengampuni dengan puasa hari Arafah dosa-dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Dan Nabi SAW menyebut puasa itu alaikum bis-sawmi fa innahu la mathilalah. Puasa itu tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada yang bisa menandinginya. Maka amalan puasa termasuk amalan yang paling cintai Allah. Bukankah tuan-tuan tahu bahwasanya Nabi SAW puasa sunat Senin dan Khamis? Kenapa? Hari itu hari diangkatnya amal. Dan saya ingin ketika amal saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Bukankah di bulan Sya'ban Allah angkat amalan Bani Adam? Maka kita dapatkan pula Sayyiduna Muhammad SAW puasa di bulan Sya'ban sebanyak-banyaknya, sampai hampir-hampir beliau tidak meninggalkan satu hari pun kecuali puasa di bulan Sya'ban. Apa alasannya? Hari itu atau di bulan Sya'ban amalan anak Adam diangkat dalam laporan tahunan, dan saya ingin saya diangkat amalan saya dalam keadaan berpuasa. Biasanya laporan terakhir itu dilihat, sebab khatimah itu dilihat. Maka Nabi mengandalkan amalan puasa untuk amalan atau disebutkan dalam laporan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu petanda bagi kita bahwa puasa adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu. Nah, dalam keadaan ini banyak juga pertanyaan ini saya. Dah banyak masyayikh menjawab, tapi kita nak tetap juga bertanya. Sekarang orang wukuf besok di hari Sabtu. Sahih? Dengan makna tanggal 1 Zulhijjah menurut ru'yatul hilal di Arab Saudi adalah tanggal satunya hari Jumat. Sahih? Tidak mengikuti perkembangan. Tanggal 1 Zulhijjah menurut ru'yatul hilal di Arab Saudi dan juga di Mesir dan negara sekitar adalah hari 1 Zulhijjah jatuh pada hari Jumat. Ya, lupa semuanya. Sehingga tanggal 9 besok jatuhnya pada hari Sabtu. Jumat tanggal 8 9 tanggal hari Sabtu ya. Bila tanggal 1-nya Jumat, maka tanggal 8 Jumat lagi, tanggal 9-nya hari Sabtu. Jolenya tentang tak pernah catat tanggal waktu kuliah nih. Kalau saya waktu kuliah selalu saya catat tanggalnya dengan lengkap Masehi dan Hijri, kemudian harinya, hari Kamis, Jumat dan seterusnya, kemudian jam keberapa, hissahnya hissah keberapa, kemudian jamnya, misalnya hissah kedua jam 8.40 sampai sekian, saya catat semuanya. Cuman sampai di Indonesia hilang, entah siapa yang hilangkan, itu masalahnya. Awak disengaja pakai kargo kan pulang itu, ya, supaya jadi catatan besok, mana tahu jadi buku nantinya catatan itu. Sebab saya buat catatan tidak sendiri, saya tahqiq lagi, pinjam catatan kawan yang pintar-pintar, lalu saya buat. Kalau ada perbedaan catatan beliau dengan mereka, dibuat di catatan kaki, di naskah fulan ini bunyinya, di naskah fulan ini bunyinya, naskah saya tentu di atas, jelas ya, ada tahqiqnya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini tanya tanggalnya pada lupa semua. Ini jangan-jangan hari-hari Zulhijjah ini tidak ada sedikit pun rasanya, gitu ya.
Sudah berapa hari Zulhijjah? Satu Zulhijjah di Indonesia menurut keputusan Kemenak kan titmamus syahr kemarin, karena tidak terlihat di tanggal 29 atau maka Zulhijjah ini jadi lama. Jadi Zulhijjah jatuh pada hari Sabtu, di Makkah tanggal hari Jumat. Sah? Rupanya tidak ada pengaruh sama sekali. Jumat. Berarti di sana lebih dulu sehari daripada di sini. Mungkin terjadi? Mungkin sekali. Dibukti lagi. Jangan tanya lagi mungkin. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Bahwa di sini tak terlihat, di sana terlihat. Jangan bilang berarti mata orang Arab lebih terang dari mata orang kita, Ustaz. Itu tidak ada hubungannya. Yang penting terlihat atau tidak terlihat. Nah, dan alhamdulillah yang pakai hitung-hitungan juga sama hitungannya. Ini juga kita syukuri nih. Awak ada juga deg-degan kemarin sedikit, hari rayanya berbeda lagi. Tapi syukur alhamdulillah sama. Tidak ada lagi 1A, 1B, 1C, 10A, 10B, 10C. Semoga enggak ada lagi ya. Yang nelpon Allah Taala tolong diputuskan tali teleponnya. Ya, yang bicara kepada Allah pakai bahasa Suryani tolong di stop mulutnya. Nah. Ini kan banyak nih yang langsung datang ke rumah bulan nengok anak bulan, tolong di ruqyah supaya dia tidak bisa lagi membuat khurafat-nya. Nah, jelas ya? Yang menghitung mudah-mudahan suatu saat bisa menyadari kekeliruannya. Walhasil kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, besok terjadi pertikaian hari. Di sana tanggal 9 tentu wukuf di Arafah. Di sini baru tanggal 6 dah lah mulai lah tanggal 8 berarti belum hari Arafah, sahih? Nah, sekarang kita nak dapat pahala puasa hari Arafah. Nah, apakah kita puasa di hari Jumat kah atau puasa di hari Sabtu? Salah kan? Hah? Saya yang keliru jadinya. Hari raya hari apa sih? Senin kan? Senin. Taib. Kan Jumatnya bagi Makkah itu tanggal 8, Sabtu tanggal 9, Ahad tanggal 10 hari raya. Nah, sekarang di Mekah Arafahnya tanggal gitu aja kok repot ya, 9 lah kan tanggal 9 Zulhijjah, hari wukufnya tanggal 9. Di sini baru tanggal 8. Hari wukuf itu di Mekah hari Sabtu, karena tadi Jumat tanggal 1, 8 hari Jumat tanggal 8, Sabtu tanggal 9. Kita Sabtu tanggal 1, maka Sabtu baru tanggal 8, Ahad tanggal 9. Nah, apakah kita puasa Sabtu kah atau hari Ahad? Antum cari jawaban ini di kitab-kitab fikih klasik mutaqaddimin, hampir tak akan antum temukan. Apa sebab? Sebab mereka semuanya sepakat bahwa tidak ada masalah orang wukuf hari Senin, puasa di Mekah bagi yang tak haji hari Senin, kemudian di Syam misalnya, di Syam di Palestina misalnya mereka puasa di hari Selasa, misalnya, tidak ada masalah bagi mereka. Dari dulu tak pernah dipermasalahkan karena ada ta'addudul matali'. Timbul masalah ketika hari ini mata antum melotot ke sana, ada layar di depan antum, orang sedang wukuf sekarang kan puasanya puasa hari Arafah, apa tidak ada puasa hari kok, kan itu masalahnya, betul? Salah sudah semanturu, kan itu lagi ya. Orang sudah wukuf dia masih belum puasa juga. Nah, gimana cara masalah ini? Tentu jawabannya akan kita temukan di kalangan ulama mutaakhirin pula, utama al-mu'asirin.
Maka jawaban dari para ulama hari ini, terjadi juga khilaf di antara mereka. Yang pro wahdatul wujud, wahdatul matali', wahdatul wujud lah, wahdatul matali', yaitu satu tempat terbit bulan. Apa maknanya? Makna satu tempat terbit bulan, terbitnya di siang hari atau malam hari? Di malam kan? Maka patokannya malam hari. Bila dua negeri itu malamnya masih bersekutu, malamnya masih bersekutu, apa maknanya? Masih di sini malam, di sana juga sudah malam, walaupun tidak sama jamnya. Misalnya Arab Saudi, sekarang kita jam berapa malam? Tengok jam tuh, jam 8 atau setengah 9. Di Saudi jam berapa? Hah? Jam? Nah, khilaf juga. 8 kurang 4, jam 4 sore, berarti waktu asar sekarang, kita menunda isya. Jelas? Taib, nanti kita beranjak 2 jam lagi jadi jam 10. Mereka sudah jam berapa? Jam 6. 6 sudah malam, Ustaz Husain? Belum. Angkat lagi 1 jam, jam 11. Di sini masih malam? Masih malam jam 11. Ya Allah. 11 masih malam. Di sana sudah malam? Sudah malam? Berarti antara Arab Saudi dengan Indonesia masih terhitung satu matla. Karena malamnya masih sama. Jam 12 sana, di sana sudah jam 8. Jam 2 di sana jam 10. Masih malam? Maka disebutlah malam ini malam Sabtu. Ya Syekh, malam Selasa. Tak kojo tadi. Malam Selasa. Di Arab Saudi nanti malam juga malam Selasa. Berarti kita satu matla. Jelas? Jadi selama malamnya masih bersekutu, berarti masih satu matla. Jelas? Nah, dalam mazhab Abu Hanifah yang seperti ini disatukan. Bila terlihat di Arab Saudi, maka negara-negara yang masuk dalam satu matla' tadi masih malam yang sama, wajib mengikuti Arab Saudi. Atau terlihat misalnya di Indonesia atau di India atau negara yang satu matla', maka semuanya mengikuti. Jelas? Kalau dipilih-pilih perasaan, saya suka yang seperti ini, karena sekarang sangat memungkinkan. Cuman ya tuan-tuan kita yang buat kebijakan tidak mau. Iya, pemerintah Indonesia mau dia ikut Saudi? Apa enggak? Kenapa enggak mau? Pemerintah Singapura mau ikut Saudi dalam masalah ini? Enggak mau juga. Malaysia mau? Enggak mau juga. Sahih? Jelas? Oleh sebab itu, dan umat ini disatukan oleh pemimpinnya. Tidak mungkin keinginan orang per orang. Jemaah Abi Abdurrahman bin Auf mau ikut Saudi, jemaah Abu Darda tidak ikut Indonesia. Akhirnya perang kita nanti gara-gara akibadah nih. Makanya Nabi sebutkan, yang menjadi patokan kita adalah imam kita, pemerintah kita, supaya tidak kacau umat ini. Bukan ormas tak punya hak, mohon maaf. Sebesar apapun ormas, dia wajib taat kepada pemimpin yang ada. Karena ormas tidak terhitung waliul amri, tidak. Oleh sebab itu wajib tunduk kepada pemerintah. Jelas? Jelas? Nah, bagi yang mengamalkan sendiri-sendiri, itu urusan dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi untuk mengumumkan, itu urusannya harus mengikut yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang menyatukan kita adalah pemerintah kita. Jelas? Dalam ini Kementerian Agama. Maka ketika Kementerian Agama memutuskan dan kita tidak punya dalil untuk menolaknya, maka kita ikuti. Walaupun kita mazhabnya Hanafi. Karena mazhab Hanafi mengatakan bersatunya tempat hilal. Tapi jumhur Al-Maliki, Al-Syafi'i, Al-Hambali dan Al-Zahiri, mereka melihat hilal masing-masing tempat. Hilal masing-masing tempat.
dan inilah yang diamalkan sejak dulu di negeri-negeri Islam. Tak pernah ada komplain. Misalnya pulang jemaah haji, kan pulang jemaah haji dulu kan naik onta tuh sebulan sampai ke Jordan atau sampai ke Palestina. Lalu cerita mereka, kalian kemarin hari Arafahnya hari apa? Yang haji bilang kami Jumat kemarin. Orang Syam bilang enggak, kami Kamis Arafahnya. Enggak ada yang bilang oh enggak sah puasa kalian, enggak ada. Jelas? Enggak ada yang bilang enggak sah puasa kalian. Atau sebaliknya, pulang orang Indonesia berapa lama? Pak Haji pernah naik kapal? Enggak ya? Ya, mertua saya pernah naik kapal, datuk saya juga pernah naik kapal dulu 3 bulan. Nah, pergi 3 bulan pulang. Jadi setelah 3 bulan sampai tentu cerita, kalian dulu puasa Arafah hari apa? Oh Selasa tuh. Woi kami Rabu. Oh, enggak ada yang bilang waktu itu Arafah kalian enggak sah tuh, kami sudah wukuf kalian belum puas. Enggak ada. Enggak ada pertikaian ini di kalangan ulama dari dulu. Oleh sebab itu wallahu alam, apa yang menjadi patokan dulu adalah ru'yatul hilal. Kapan puasanya? Puasa di hari tanggal 9. Tapi namanya Shaumu Arafah Ustaz, karena sebenarnya tujuannya puasa tanggal 9, cuman di tanggal 9 itu momen yang paling momentum adalah wukuf hari Arafah, karena dia puncak haji. Dan bulan Zulhijjah disebut bulan haji, maka melekatlah nama Shaumu Arafah. Melekatlah nama Shaumu Arafah, puasa hari Arafah, karena amalan puncak adalah amalan wukuf di Arafah. Tadi pada asalnya sebenarnya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya tujuan puasa itu tujuan tanggal 9 Zulhijjah. Oleh sebab itu maka berbahagialah kita berpuasa yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah yang nanti tepatnya pada hari Ahad. Tetapi tidak ada pula salahnya kalau tuan-tuan puasa juga tanggal 8, karena tidak ada larangan puasa tanggal 8 Zulhijjah bagi yang tidak haji. Mana tahu pendapat Abu Hanifah pula yang benar dalam bab ini. Jelas? Maka puasa nanti hari Sabtu, puasa juga hari Ahad. Yang jelas Senin jangan coba-coba puasa. Ya, Senin jangan coba-coba puasa. Nanti kami paksa minum nanti di sini. Ya, kalau sini sholatnya dipaksa minum, apalagi sembelihan korban Pak Ji ya. Nah, nanti ditanya, nanti antum setelah korban atau apa namanya hari itu jangan dicoba-coba puasa lagi. Nanti dipaksa makan oleh kita, karena hari raya haram berpuasa. Tapi tanggal 8 di sana masih hari tanggal di sini tanggal 8, di sana tanggal 9, masih boleh puasa bagi kita. Kemudian di sana sudah raya, di sini belum raya. Nah, gimana konsekuensinya? Antum sudah raya atau belum? Hari Ahad? Ya belum. Kalau belum raya boleh berpuasa. Tapi kalau antum sudah berkaitan dengan hari raya, antum tidak boleh lagi berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Kaum muslimin dan muslimat, selebihnya masih amalan zikir diperbanyak pada hari ini. Itu yang sunat-sunat, kemudian kurban, nanti kemudian salat Idul Adha, dan itu sangat ditekankan dan sebaiknya dilakukan di lapangan, karena di lapangan yang haid dan nifas pun bisa hadir. Tapi kalau di masjid yang haid dan nifas tidak bisa hadir, makanya dianjurkan lebih utama di lapangan. Tapi kalau tidak memungkinkan, mungkin karena hujan atau tempatnya yang tidak memungkinkan, seperti di Makkah dan Madinah, kalau dicari lapangan tidak ada yang seluas Masjidil Haram, tak ada yang seluas Masjidil Haram. Yang kedua, Masjidil Haram dengan pekarangannya dan jalan yang sampai 7 km jemaahnya itu sudah sebagian di lapangan, sebagian di masjid, karena daya tampung masjid hanya punya ditampung 1.700.000 saat ini.
Ya, nanti dengan kalau selesai mega proyek yang dirancang itu bisa membuat 5 juta jemaah. Insyaallah taala. Saat itu insyaallah kita di sana ya. Ya, doakanlah. Apapun caranya yang penting Allah mudahkan. Bisa kita dapat undangan, bisa pula kita yang biayai orang waktu itu. Karena Allah Maha Kuasa. Sekarang kita tidak punya duit, besok mungkin jadi pabrik duit. Nah, tenang-tenang aja lah dulu. Tidak perlu bersedih. Terima aja apa yang ada, dan yang nggak ada segera berusaha. Jelas ya? Sebenarnya masih banyak yang mau kita bincangkan, tapi tuan-tuan nampaknya sudah ada ikhlas lagi menerima nampaknya. Nah, itu tuduhan saya saja. Saya juga sudah ingin menyelesaikannya. Ada pertanyaan, tapi dengan catatan siap untuk nambah lagi setengah jam jawabnya. Nampaknya tidak ada yang siap. Kalau gitu tidak usah nanya selepas ini sajalah, sambil duduk-duduk nanti. Yes ya? Nah, baik, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.